Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda sekalian, kali ini di video kita kali ini kita akan belajar yaitu pada bab 2, materinya adalah himpunan. Pada video kali ini kita akan belajar pada kegiatan 2.1 yaitu mengenai konsep himpunan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda juga buka bukunya ya, yaitu buku paket revisi 2017 kurikulum 2013 kelas 7 semester 1 pada halaman 113, supaya ketika Ananda melihat video ini dan Ananda juga melihat bukunya, mudah-mudahan bisa lebih paham ya, karena materi pada video ini kami ambil dari buku paketnya. Baik, kita akan belajar yaitu konsep himpunan. Terlebih dahulu Ananda juga harus tahu apa sih itu himpunan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Jadi, himpunan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata himpunan dipadankan atau biasanya disebut dengan kumpulan, kelompok, grup, dan juga gerombolan ya. Jadi kata-kata ini di dalam matematika kita kenal dengan istilah himpunan ya. Tetapi Ananda juga harus tahu juga bahwasanya tidak semua kumpulan, tidak semua kelompok, tidak semua grup dan gerombolan ini bisa dikatakan himpunan. Nah, tidak semuanya ya. Nah, dia termasuk himpunan, tetapi ada sebagian dia tidak disebut dengan himpunan. Oke, supaya Ananda jelas, supaya Ananda lebih paham lagi, simak terus video ini ya. Baik, kita lanjut. Terlebih dahulu definisi dari himpunan ya. Kita harus tahu dulu definisi dari himpunan ini. Definisi dari himpunan ini adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan secara jelas, atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Jadi definisi dari himpunan ini Ananda juga harus paham, harus ingat ya. Jadi ini kalau bisa dihafal kegunaannya apa? Kegunaannya nanti ketika Ananda menjawab sebuah soal, menjawab sebuah permasalahan, Ananda nanti dengan mudah bisa membedakan mana sih yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Karena sebagaimana di belakang tadi, karena tidak semua kumpulan, kelompok, grup, gerombolan dia termasuk himpunan ya, walaupun dia ini dikatakan himpunan, tetapi ada di antara ini yang tidak termasuk himpunan. Oke, supaya kita lebih paham lagi, kita tampilkan di sini kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang termasuk bukan himpunan ya. Jadi ini yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Kenapa dia termasuk himpunan? Kita baca lagi, nah, kita ingat lagi definisi dari himpunan. Definisinya adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, di sini mana sih definisinya secara jelas? Ini lahir di bulan Agustus. Jadi jelas ya, berarti kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Nah, definisinya jelas ya, di bulan Agustus. Nah, kita lihat nomor 2, kumpulan siswa laki-laki. Sifatnya yang mana yang jelas? Di sini siswa laki-laki. Jelas ya, berarti ada sebuah kumpulan. Di sini kumpulan siswa laki-laki, di sini misalnya kumpulan siswa perempuan. Jadi jelas. Nah, ini bisa dikatakan kumpulan siswa laki-laki karena semuanya laki-laki begitu. Kita lihat lagi nomor 3. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M.
ini termasuk himpunan. Kenapa? Karena di sini definisinya jelas ya, atau koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Suatu kesatuannya mana? Ini M ya, satuan yaitu diawali dengan huruf M. Jadi diawali dengan huruf M ini termasuk definisi yang jelas ya. Berarti segala kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, itu bisa disebut dengan himpunan. Nomor 4, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, jelas juga ya, karena semua yang diawali huruf S itu termasuk suatu himpunan kota yang ada di Indonesia gitu diantaranya ya. Oke, yang nomor 5, kumpulan binatang yang berkaki 2. Jelas ya. Kemudian nomor 6, kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara ini adalah suatu definisi yang jelas ya, karena dia sudah menentukan ya negara di Asia Tenggara gitu. Berarti apa aja anggotanya, ada Indonesia, ada Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, Filipina dan sebagainya. Jadi jelas ya. Oke, sekarang kita lihat kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Nah, yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa ini bukan himpunan? Karena di sini tidak jelas ya. Karena di sini definisi dari himpunan itu apa? Kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan secara jelas. Di sini kata besar di sini kan tidak jelas kan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Makna besarnya di sini, besarnya itu besar seperti apa gitu. Tidak jelas ya, makanya dia disebut bukan himpunan. Kita lihat nomor 2. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Kenapa ini bukan termasuk himpunan? Karena kumpulan orang kaya, makna kayanya di sini kan tidak ada ukurannya kan, kecuali misalnya kumpulan orang kaya yang hartanya di atas 5 miliar baru bisa dikatakan himpunan, karena ada batasnya tadi ya, ada definisinya yang jelas di atas 5 miliar gitu. Kalau di sini orang kaya di Indonesia ini kan tidak jelas, tidak ada batasan orang kaya, makanya ini dikatakan bukan himpunan. Kita lihat nomor 3. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ini juga bukan himpunan ya. Kenapa? Karena makna pandai di sini tidak ada ukurannya ya. Yang pandai itu tidak ada ukurannya. Oke, kita lihat nomor 4. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, ini tidak jelas ya. Tinggi itu tingginya seperti apa gitu. Berapa sih tingginya begitu? Tidak ada ukurannya. Misalnya kalau contohnya kumpulan gunung yang tingginya di atas 500 meter misalnya. Baru bisa dikatakan himpunan. Karena apa? Karena jelas 500 meternya itu jelas ya. Berarti yang dia tinggi gunungnya di atas 500 berarti himpunan ini himpunan gunung yang tinggi gitu. Baru bisa dikatakan himpunan ya. Jadi kalau kumpulan gunung yang tinggi saja ini tidak termasuk himpunan, karena makna tinggi ini tidak ada ukurannya ya. Kita lihat nomor 5. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga bukan himpunan ya, karena makna disenangi ini senangi yang kayak mana ya, yang seperti apa, tidak jelas ya. Kemudian nomor 6, kumpulan makanan yang lezat. Makna lezatnya di sini juga tidak ada ukurannya ya, makanya ini dikatakan bukan himpunan. Jadi setelah kita melihat ini kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang termasuk bukan himpunan, Bapak rasa sudah jelas ya perbedaan antara yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan.
Oke, kalau ada komentar, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Penyajian himpunan. Oke, di dalam matematika, di dalam bukunya penyajian himpunan ini ada 3 cara. Oke, kita lihat ya satu persatu ya. Yang pertama, cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Oke, contoh nomor 1, himpunan A anggotanya 357. Oke, nomor 2, B, himpunan B anggotanya 2357. Oke, dia hanya menyebutkan anggotanya saja ya dengan menulis seperti ini aja. Oke, yang Ananda harus tahu juga di sini penulisannya kita harus perhatikan ya. Dalam menulis himpunan, dalam menyebut nama himpunannya harus ditulis huruf kapital ya, atau huruf besar ya, harus kita tulis besar. Misalnya himpunan bilangan ganjil begitu, berarti tulisan himpunan bilangan ganjilnya itu huruf besar. Jadi nama himpunan harus kita tulis dengan huruf besar. Kemudian dalam menulis anggota himpunannya harus kita awali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal seperti ini ya. Nah, kemudian untuk memisahkan antara anggotanya kita memisahkan dengan koma ya di sini 357, dibatasi dengan koma, begitupun dengan yang lain. Oke, sekarang kita lihat nomor 4, ini agak berbeda nih ya, ada titik-titiknya juga. Oke, misalnya kita menyebutkan anggota suatu himpunan. Nah, misalnya D ini termasuk himpunan apa ini? Himpunan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah seluruh bilangan cacah dan negatifnya. Nah, bilangan cacah itu apa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan negatifnya ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di sini lagi ya. Dalam penulisan anggota himpunan, kalau anggotanya banyak, nah di sini kan himpunan bilangan bulat kan masih banyak lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya masih banyak ya. Karena tidak bisa kita tulis semuanya, makanya kita tulis dengan titik-titik seperti ini. Nah, itu yang di sini juga mana, berarti di sini negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Karena tidak bisa kita tulis panjang, makanya kita tulis dengan titik-titik. Tetapi harus diawali koma juga ya. Nah, pembatas antara anggota yang lain. Di sini negatif 3 dibatasi sini koma, baru negatif 2 begitu ya. Jadi mana titik-titiknya di sini, yaitu karena anggotanya banyak tidak bisa kita sebutkan satu persatu, makanya kita tulis dengan titik-titik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat cara kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kita dalam menulis himpunan, kita bisa juga dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Contoh yang pertama di sini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, kita hanya menulis sifat dari anggotanya. Mana sifat anggotanya? Di sini. Semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Apa-apa saja itu anggotanya? Anggota dari A yaitu ini lebih dari 1, berarti bilangan ganjil itu apa? 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya bilangan ganjil ya. Karena di sini dia menyebutkan bahwasanya bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti apa-apa saja? Berarti 3, 5 dan 7 itu anggotanya.
Jadi kita bisa menulis suatu himpunan dengan menulis sifat dari anggotanya tanpa kita menulis anggotanya seperti ini. Misalnya ini kan disebutkan anggota himpunan A yaitu 357. Jadi cara nomor 2, tanpa kita menulis anggotanya seperti ini, kita menulis sifatnya yang seperti ini. Nah, itu dia ya. Kita lihat lagi nomor 2 ya, contoh kedua. B adalah semua bilangan prima yang kurang dari 10. Apa-apa saja bilangan prima? Bilangan prima apa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 apa saja? Berarti 2, 3, 5 dan 7. Itu ya anggotanya. Jadi tanpa kita menulis 2, 3, 5, 7 tadi, kita juga bisa menulis seperti ini. Kita menulis sifat dari anggotanya. Ini yang dimaksud dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya tanpa kita menulis anggotanya seperti contoh cara 1 ini ya. Oke, kita lihat cara ketiga. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, misalnya kita diberi seperti ini, himpunan A anggotanya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti apa sih notasi pembentuk himpunan? Nah, ini dia. Kita bisa menulis tanpa kita menulis seperti ini, kita juga bisa menyebutkan suatu himpunan dengan cara menulis notasi. Bagaimana sih cara membacanya ini? Cara membacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua dari X sedemikian sehingga X kecil dari 6 atau X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli atau X anggota bilangan asli. Oke, jadi tanpa kita menulis himpunan dan beranggotanya seperti ini, tanpa kita menulis seperti ini, kita juga bisa menulis dia berbentuk notasi pembentuk himpunan, yaitu seperti ini. Slide berikutnya kita akan membahas cara menulis notasi pembentuk himpunan seperti ini dan cara menyebutkan anggota dari himpunan dari notasi pembentuk himpunan. Baik, perhatikan slide berikutnya. Oke, di sini himpunan M beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan menulis dia berbentuk notasi pembentuk himpunan. Seperti apa? Oke, jawabannya pertama kita menulis M sama dengan atau M himpunan ya. M kemudian kita buka kurung, kemudian X ya. Jadi M adalah suatu himpunan yang anggotanya semua X. Jadi X di sini bisa kita ganti A, B, C, D dan sebagainya ya. Jadi di sini kita menggunakan X ya. X sedemikian sehingga X kecil dari 5, X bilangan cacah. Kemudian kita harus tutup kurung. Oke, sekarang timbul pertanyaan, kenapa bisa muncul seperti ini? Caranya adalah pertama kita lihat permasalahannya.
di sini. Himpunan M itu apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang misalnya ini kita belum tahu nih, misalnya kita belum tahu cara menjawabnya seperti ini. Jadi misalnya kita dikasih soal seperti ini, buatlah suatu notasi pembentuk himpunan. Kita disuruh membuat seperti ini. Caranya adalah, pertama kita lihat anggota dari himpunan M. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 ini dia termasuk himpunan apa? Nah, itu terlebih dahulu yang harus kita pikirkan. Oh, 0, 1, 2, 3, 4 ini kan bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Nah, berarti di dalam pikiran kita pertama, ini adalah bilangan cacah begitu. Maka kita mulailah menjawab M sama dengan buka kurung X. Ya, X ini bisa kita ganti Y dan sebagainya ya. Jadi kita tulis X sedemikian sehingga X kecil. Ini kenapa kecil? Karena di sini kan ini banyak ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya untuk bilangan cacah. Karena di sini kan cuma sampai 4, berarti kecil dari 5 ya. Makanya di sini kita tulis kecil dari 5. Nah, jadi X ini kecil dari 5. Berarti ini dia 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan X bilangan cacah. Oke. Kita lihat contoh berikutnya supaya lebih paham lagi. Nah, pertama kita diberi permasalahan di mana himpunan D anggotanya 6, 8, 10, 12 dan 14. Nah, seperti menjawab yang ini tadi yang di atas. Ini kita terlebih dahulu harus tahu ini anggota dari himpunan D ini dia termasuk bilangan apa. Oke, sekarang ini termasuk bilangan apa ya? 6, 8, 10, 12, 14. Bilangan apa? Ya, bilangan genap ya, bilangan genap. Bilangan genap itu apa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya ya, ada 16, 18 dan seterusnya. Oke, sekarang di sini anggota dari D itu dimulai dari 6, padahal kan di belakangnya ada 4 dan 2 lagi kan. Di sini ada 16, ada 18 dan seterusnya. Karena dia hanya 6, 8, 10, 12, maka cara kita menulis notasi pembentuk himpunannya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, pertama kita menulis himpunan D, kita tulis D sama dengan buka kurung, kemudian X ya, sama di sini ya, X. Nah, sedemikian sehingga ini beda sama yang ini ya, karena kalau di sini kan dari pangkal, bilangan cacahnya kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Karena di sini bukan dari pangkal, karena ada di sini 4, ada di sini 2 lagi kan. Maka cara menulisnya X sedemikian sehingga X ya, X besar dari 4. Kenapa X besar dari 4? Kita lihat dulu ya, nanti biar kita jelaskan. X besar dari 4, X kecil dari 15. Dari X bilangan genap ya, kemudian kita tutup kurung. Oke, sekarang coba kita bahas kenapa di sini ada 2, di sini ada kecil dari atau kurang dari, ini besar dari. Kenapa ini ada 2, di sini cuman ada 1 ya. Nah, kenapanya itu karena di sini ya, karena anggota dari himpunan D di sini kan 6, 8, 10, 12 dan 14.
Ini kan bilangan genap. Karena bilangan genapnya di bawah 6 kan masih ada, yaitu 4, 2. Kemudian di sini di atas 14 kan ada 16, ada 18. Sedangkan di sini kan cuman ini kan bilangan cacah. Pangkal bilangan cacah itu kan 0. Berarti kan tidak ada di belakangnya ya. Tidak ada belakangnya. Beda sama ini. Ini masih ada di belakangnya, ada 42 ya. Di sini kan cuman kita menerusnya, berarti meneruskan ke kanan. Di sini berarti menerus ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya ada anggotanya di kiri dan ini ada anggotanya kanan. Makanya kita menulisnya seperti ini. Ada 2. Jadi cara membacanya adalah D adalah himpunan yang anggotanya semua dari X ya. Sedemikian sehingga X besar dari 4 ya. Maka X besar dari 4 itu apa? Ya 6 ya. Di sini bilangan genap ya, kita berbicara bilangan genap. X besar dari 4. Jadi setelah 4 itu apa? Setelah 4 bilangan genap selanjutnya itu 6. Makanya di sini 6 ya. Jadi X besar dari 4, X kecil dari 15. Kecil dari 15 itu apa? Ini kan setelah 14, kemudian kalau misalnya kita teruskan di sini ada 16 begitu ya. Jadi karena di sini kan hanya sampai 14, berarti kita buat kecil dari 15, berarti angka yang di bawah 15 di sini anggotanya gitu maksudnya ya. X bilangan genap. Oke, Bapak rasa cukup jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, tadi kita menulis dari diketahui himpunannya, kemudian kita menulis notasinya. Sekarang kita coba kita balik, kita diberi permasalahan yang diketahui itu notasinya. Kita akan mencari mencari anggota dari himpunannya. Oke, kita lihat ya. Contoh selanjutnya ini, kita diberi suatu notasi pembentuk himpunan. A adalah suatu himpunan yang anggotanya semua dari X sedemikian sehingga X kecil dari 10. X bilangan ganjil. Oke, cara menjawabnya adalah kita akan membuat seperti ini ya. Maka kita harus menulis ini kan M, ini A, berarti kita buat di sini jawabnya ya. A ini ya, himpunan A, maka anggotanya, cara menulis anggota tadi apa? Pertama huruf yang besar menyatakan himpunannya, kemudian kita buka kurung, kemudian kita lihat di sini X itu bilangan ganjil. Jadi di sini X kecil dari 10, berarti bilangan ganjil yang bawah 10 apa saja, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7 dan 9. Kemudian kita tutup kurung. Ini cara menjawabnya. Berarti X-nya di sini kecil dari 10. Jadi X-nya itu bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil yang kecil dari 10 apa saja? Ini dia 1, 3, 5, 7 dan 9. Kemudian kita tutup kurung. Oke, paham ya? Coba contoh yang kedua supaya lebih paham lagi, diperhatikan lagi ya. Notasi berikutnya. B adalah suatu himpunan yang anggotanya Y. Di sini kita ganti Y ya. Tadi kita sudah menggunakan ini X, ini X juga X, ini X.
Jadi ini bisa diganti dengan A, B, C dan sebagainya ya. Nah, tapi kita menulisnya huruf kecil. Oke, kita lihat Y sedemikian sehingga Y besar dari 3, Y kecil dari 15. X, oh maaf ya, di sini Bapak lupa mengganti. Kalau di sini Y, maka di sini juga Y ya. Nah, ini X, di sini juga X. Ini Y ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua Y. Sedemikian sehingga Y besar dari 3, Y kecil dari 15. Y bilangan genap. Nah, oke, cara menjawabnya adalah jawab. Pertama, kita menulis himpunan B sama dengan buka kurung, jangan lupa buka kurung ya, kurung kerawal. Kemudian kita lihat ini Y tadi ya, Y bilangan genap. Nah, sekarang kita lihat Y bilangan genap. Bilangan genap apa saja? Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, 10 dan seterusnya, gitu ya. Sekarang bilangan genap yang anggota B-nya itu di sini ada batasnya. Sekarang kita lihat cara menulisnya ya. Kita lihat dari yang di sini, dari sebelah kiri. Y besar dari 3. Jadi bilangan genap besar dari 3 apa? Yaitu 4 ya, karena kan bilangan genap, anggota bilangan genap itu ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Karena di sini diminta Y-nya itu besar dari 3, makanya bilangan genap yang besar dari 3 yaitu 4 ya, 4. Kemudian di sini Y-nya itu kecil dari 15. Berarti bilangan genap yang kecil dari 15 gitu ya. Nah, kita tulis setelah 4 apa? Ada 6, kemudian ada 8, kemudian ada 10. Nah, 10 ini masih di bawah 15 ya. Kan masih ada anggotanya lagi ya. Ada 12, ada 14. 14. Salah ya. Ini dulu muncul tadi. Jadi di sini ya ada 14. Kemudian kita tutup kurung karena bilangan genap yang diminta adalah kecil dari 15 ya, makanya ini adalah jawabannya, yaitu Y itu besar dari 3 yaitu 4 ya. Ini kita berbicara bilangan genap ya. Y yang besar dari 3 yaitu 4, kemudian Y itu kecil dari 15 ya, berarti 4, 6, 8, 10, 12, 14. Karena di sini kan kalau misalnya kita tulis genap selanjutnya itu 16 ya. Karena 16 sudah besar dari 15. Karena di sini yang diminta adalah Y-nya itu kecil dari 15. Makanya di sini hanya sampai 14 ya. Nah, oke, barangkali ini saja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silakan diketik ya di kolom komentarnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua bisa belajar lebih baik lagi dan bisa menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih atas perhatian. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.